Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arsitek Muhammad Nurdita Nugroho, STMSC. Saya merupakan salah satu dosen di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengajaran mata kuliah perancangan tapak dan lanskap dengan kode ARS 225 yang merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi arsitektur. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menganalisis serta merancang lingkungan binaan, terutama ruang luar. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada sebuah tahapan paling penting dalam mata kuliah ini, yaitu analisis tapak. Dalam RPS ini, kita mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang menjadi target akhir pembelajaran kita. Secara singkat, CPL mata kuliah ini terdiri dari keterampilan mengembangkan kemampuan dalam merancang karya arsitektur secara mandiri, berbasis riset serta mengkomunikasikannya secara efektif. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip sains bangunan, lanskap, perancangan kota, hingga ekologi dan arsitektur lingkungan. Yang ketiga, membangun sikap tanggung jawab estetis, komunikatif, dan adaptif dalam bidang keahlian Anda, yakni arsitektur. Dalam pertemuan kita kali ini, fokus kita tentang sub CPMK 3, yaitu mampu menganalisa berbagai elemen arsitektur lanskap, baik dari aspek lingkungan maupun sosial, sebagai dasar bagi sintesis rancangan tapak. Analisis tapak adalah proses investigasi yang sistematis untuk memahami karakteristik spesifik suatu lokasi sebelum melakukan perancangan. Kita akan mempelajari bagaimana mengumpulkan data, memetakan kondisi tapak, dan menganalisis berbagai elemen seperti pola pergerakan matahari dan angin, hidrologi, topografi, kebisingan, hingga dinamika sosial dan budaya di sekitarnya. Dalam sesi ini, kita akan menerapkan pendekatan pengajaran yang komprehensif dengan metode DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi akan dilakukan melalui presentasi, materi, dan tentu saja video pembelajaran yang akan kita saksikan sebentar lagi. Saya berupaya agar konsep-konsep tentang analisis tapak dapat tersampaikan secara jelas dan terstruktur. Interaksi, Anda akan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, baik berupa diskusi, bertanya, atau berbagi ide pengalaman Anda. Kita akan terlibat dalam studi kasus, kerja kelompok, hingga presentasi hasil analisis Anda. Bagian asesmen atau penilaian akan dilakukan secara terstruktur dari awal hingga akhir UAS nanti. Tugas-tugas analisis tapak, presentasi, dokumen gambar kerja Anda, hingga partisipasi Anda, semuanya merupakan bagian dari evaluasi. Hal ini berfungsi sebagai umpan balik yang konstruktif untuk mengukur kemampuan Anda dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Saya telah menyiapkan sebuah video yang mendemonstrasikan bagaimana konsep analisis tapak dapat diimplementasikan dalam sebuah sesi pembelajaran real teaching. Video ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait materi dan di dunia pendidikan arsitektur. Mari kita memulai sesi pembelajaran ini bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ekonomi, nggak jadi masalah bagi saya. Nah, yang jadi masalah saya sebenarnya bagi kalian hari ini adalah kalian sudah ngerti dulu dari kemarin yang saya sebut tentang analisis tapak sebenarnya. Poin ini bersama karena apa? Kalau kalian tidak bisa memahami analisis tapak, apapun yang kalian bikin nanti itu nggak akan
kontras dengan lingkungan. Coba lihat hasilnya seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menganalisis terhadap arsitektur bangsa. Ya, itu baik dari fisik, sosial, budaya yang ada di sana. Saya harap dari pemahaman minggu kemarin kalian bisa menghasilkan konteks lokal dengan nilai keberlanjutan terhadap insight apa kalian apa bisa dibangun. Ya, jadi saya mohon maaf terkait itu tadi apa ya? Ada sedikit perbedaan antara analisis arsitektur lanskap dengan arsitektur yang terjadi lanskap. Ruang luar itu adalah elemen pendukung dari bangunan yang kita miliki. Faktanya, proyek yang di Bengkulu bangun gedung, lanskapnya nggak dipikirin. Bangunnya di mana, jalan dari aspal ke gedungnya aja yang bikin. Benar kan? Karena keterbatasan dana proyek. Balik lagi, tahapannya kalian baru di tahap ketiga analisis apa? Setelah kalian memilih dan mengukur. Saya yakin kalian nggak akan sanggup dalam kasus tertentu mengukur area yang akan menjadikan studio, benar kan? Tapi kan kita punya teknologi, kita bisa memanfaatkan itu untuk melakukan pengukuran. Ya, balik lagi untuk pengukuran besar realnya nanti ketika sudah jadi BD ataupun kita sudah diproyekkan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita lihat menganalisis apa ini yang akan terjadi. Simple case-nya, bangunan kita tidak mampu menampung air, ya, karena kita nggak memikirkan drainase dari awal. Tanah kita lebih dari jalan kecil, kan? Terus kita nggak memikirkan analisis matahari dan angin. Apa yang terjadi? Ya sama kayak perumahan, asal manok kayak gitu dulu. Ada yang menghadap ke barat, yang ke timur, ke utara, tergantung mereka dapat yang mana itu tadi. Padahal kita bisa melakukan intervensi dari desain kita. Nggak perlu bukan ruang tamu itu menghadap depan jalan. Pasang bangunan itu tadi bisa kita geser ke samping kan, tapi dengan pengorbanan posibilitasnya masing-masing itu tadi. Nah, yang saya khawatirkan di daerah kampus ini benar-benar sudah rusak kalau kita tidak melakukan analisis itu tadi. Ini yang menjadi bingungan kalian kan sebenarnya. Tapi bagi saya ini yang menarik karena aspek cleaning probability dari matahari dan pola angin itu bagaimana menciptakan aspek desain ini. Bagaimana topografinya, kalian selalu pengen mendesain tidak ada foto. Benar kan? Faktanya nggak ada. Itu tadi di Bengkulu ini yang kalau memang benar-benar sudah dipatahkan. Hidrologi bagaimana pergerakan air itu tadi, terus bagaimana kemisingannya. Nah, ilustrasi itu menggambarkan yang sebelah ini ya sun pattern itu tadi jalur pergerakan matahari. Jangan lupa di sini ada kekurangannya, lebih dengan tenggelam. Atau di sini dikasih panas, bukan hanya garis tapi ada panahnya juga di situ. Ini yang saya bilang matahari di sisi summer dan di winter itu tadi. Kebaliknya di kita karena di posisinya berada di selatan khatulistiwa, berarti matahari lebih cenderung banyak di utara. Jadi kita dapat suhu di matahari tadi juga lebih rendah ketika di bulan tertentu dan menyebabkan parit di daerah kita. Nah, sedangkan di sisi selatan itu kalau di 6 bulan mungkin di 14 sampai 5 bulan itu baru akan terasa mulai dari November sampai Januari Februari itu matahari berada di bagian selatan. Jadi apa yang terjadi ya di bagian utara yang kalian di sana ada matahari ya biasanya panas jadi tidak panas. Tapi bagian selatan yang biasanya lembab jadi lebih kering karena matahari itu tadi. Nih kita lihat nih. Yang menjadi fokus kalau kalian melakukan analisis tapak terkait matahari adalah pembayaran.
Karena apa? Kalian pilih dari apa setinggi apa intensitas cahaya itu masuk ke dalam bangunan. Nah, ketika kita melihat ada bangunan, enggak ini mengalami musim panas, ya, enggak seperti itu. Ketika di sana apa yang terjadi? Dan juga di sisi selatan. Secara logika, kami tidak mendapatkan timur dan barat sekali punya masalah selama kalian bisa mengambil bukaan di sisi utara. Ya, tapi berkesan dia ada selatan. Karena dia tidak akan mendapat sekali matahari langsung selama bulan di sisi barat. Tapi bukan sisi utara yang lebih baik karena untuk menghindari dan tidak optimal di pagi dan sore. Jadi kalau di sisi timur dan barat kita hanya cenderung di pagi hari atau sore saja. Oke, tapi balik lagi, bisa kalian itu tidak utara mutlak, timur mutlak, barat mutlak atau selatan mutlak, tapi kecenderungan, ya kan? Dan bangunan kalian tidak hanya 4 sisi, bisa saja sisinya berbagai arah. Nah, analisis lama itu tadi hanya mempertimbangkan seberapa jauh baik yang terjadi. Misalnya dia di musim panas, jadi tadi tiba-tiba di musim dingin kayak gitu. Apa di sisi selatan itu tadi? Bayangannya. Karena orientasi matahari bergerak. Jadi jangan melulu nanti matahari lebih dari timur ke barat. Iya, saya tahu kalau di Bali itu namanya kiamat. Ya kan, menyelesaikan masalah itu dengan vegetasi, ya itu klasik itu tadi. Nah, yang kedua, kalau masalah angin yang saya bilang bagaimana kita menghalau atau mengarahkan, sebenarnya yang paling penting itu windrows itu tadi. Kalian bisa cek di windy atau di meteo. Jadi, kalau seperti itu, anggap aja putarannya kesana dikit ya, putarannya kesana dikit. Kira-kira sumber apa anginnya dari mana? Utaranya tidak di tengah kayak agak di atas sedikit di sini. Di sini, utara di sini ya. Oke, sumber anginnya dari mana? Yang mana ke sana? Utaranya di sini sorry. Ini di utara selatan. Kira-kira di mana? Yang paling ke sana? Dari arah timur ke arah timur laut itu tadi ya. Balik lagi, itu intensitas dan kecepatan. Angin paling kecil ya berada di daerah lainnya. Ya, jadi kita mengambil angin yang mana, mau membawa angin yang mana, itulah lagi. Jadi jangan lagi angin itu dari laut ke darat. Jadi lautnya berada di sisi barat, anginnya jadi angin timur ke barat atau barat ke timur ya kan? Atau saya mengambil ini karena kita udah masuk ke era digital. Kalau zaman dulu masih kita perhatikan lagi angin muson barat atau muson timur, karena itu mempengaruhi juga arah angin. Ini yang jarang. Yang kedua, jarang sekali dilihat. Kalian waktu survei masuk ke dalam lahan itu masih banyak nyamuknya, lintahnya, tanaman gantungnya, ya kan? Tiba-tiba besok jadi mall. Kira-kira kayak gitu lah analoginya. Kalian masuk itu nyantai, di sana masih ada suara burung, ada suara terbang, dan lain sebagainya di sana kalian. Mungkin kalian khawatir dengan ular yang ada. Besok itu kalian datangkan dari luar, kalian sangkap. Jangan kayak gitu maksud saya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain ekosistem mikro itu tadi tetap hadir, walaupun istilahnya gitu. Bisa nggak kalau saya masuk ke sana? Di satu wilayah itu kamu datang ke desa itu bayar cuma nilai lepas. Kamu bayar cuma nilai kemudian dilepas dari sana. Dan itu sampai ratusan sekali masuk, bahkan jutaan kalau kalian lihat.
Ingat, lihat guru lepas saja di desa kalian harus bayar, kan? Apalagi kalau kita jadikan bangunan. Dan ini yang paling menarik. Ini tidak terlihat, tapi kita harus pahami. Jujur aja, ini tidak terlihat, tapi kita harus mengalami untuk melihatnya. Pola pergerakan kendaraan di site kalian. Sekali lihat kan nggak kelihatan, tapi di mana titik barang potensi kemacetan di sekitar tempat kalian bisa diamati kan kalau kalian duduk agak lama atau di jam tertentu, ya kan? Jam dari sekolah, berangkat kerja, pulang kerja, dari weekend, itu kan bisa kalian identifikasi. Ya kan? Yang kedua, peraturan zonasi. Ya sekilas nggak akan ada garis batas di mana sih kita boleh bangun, ya kan? Tapi ketika kita melihat sekitar, kita tahu batas mana rumah di sekitar kita itu tadi. Oh berarti kira-kira kurang lebih itu GSP-nya. Kita harus lihat lagi berapa dekat jalan, berapa aturannya, gitu kan? Nah, terus aktivitas. Kadang kita mendesain itu tanpa memperhatikan perilaku mereka. Ya, tanpa memperhatikan perilaku. Contoh itu ada tanah kosong di simpang jalan permukiman, mau kalian bikin desain taman. Contoh ya, logikanya orang kalian akan bikin trotoar itu kan miring. Kalau dari gambar itu ini jalan simpang gitu. Kalian akan bikin trotoar begini kan? Logika desain. Ya, jadi kalian lupa ada tanah yang tidak ada bentuknya, yang sering dilewati oleh warga. Karena di sini ada sini. Di sini ada apa? Keterkaitan itu tadi yang tidak bisa kita lihat kalau kita hanya sekilas melihat apa kita. Ini mau kita pertahankan atau kita buang? Saya yakin kalian akan mempertahankan karena apa? Itu udah terekam di memori. Kalau lewat pantai dari Bim mau ke kampung, kalian akan beloknya ke belok kanan, lewat Taman Berkas. Dari Bim, ya pantai ke kampung, ya lewat Taman Berkas, kalian akan lewat ke kiri, pantai atau lewat kanannya. Kanan, bypass kanan atau kiri? Ayo, hati-hati mulai berpikir, ayo. Nah, apapun pilihan kalian itu kan kebiasaan kalian. Yang mau cepat ambil kanan, lewat permukiman. Tapi yang mau santai, dia melihat pemandangan udah biasa, dia akan ambil kiri. Apapun itu kan pilihan kalian kan. Nah, sifat-sifat itu tadilah yang bisa kita ketahui kalau kita sudah datang ke sana dan mengamati. Jadi inilah kalau dua dari analisis biotik dan abiotik itu tadi. Nah, pencapaian kira-kira kalau kafling kita seperti ini tadi dan di sini sifat ya, kalian mau bikin informasinya di mana? Mau di sini, referensinya karena sini sifat. Bodoh kan kalau bisa ya. Macetannya di mana? Ada aturan itu sebisa mungkin 50 meter dari sifat. Sebisa mungkin, kurang dari itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi tergantung intensitas aktivitas kalian kan. Ya kalau kalian cuma bangunan untuk studio kalian saat ini nggak masalah. Tapi nanti kalau sudah kompleks, jangan sampai kayak Bang Ben. Lanjut. Nah, terkait ini gimana menurut kalian? Ini kamu pakai ini minimal apa bencananya yang terjadi? Ya oke, banjir terus lag apa lag? Digundulin hutannya, terus jadi apa itu? Ya longsor. Selain banjir, longsor itu udah pasti ya. Ya kalau di wilayah kita bonus ada. Oke, itu udah masuk dalam bucket list kita untuk dianalisis. Nah, lantas ketika itu perancangan tidak ada perencanaan yang matang, apakah bakal menjadi seperti ini?
Dia memikirkan suhu, memikirkan penataan, zonasi, sampai ke apa? Ekologinya kan dia jaga. Aspek analisis lapangan lebih dari yang kita tadi kan, materi kita berarti kan, karena skala itu lebih besar. Tapi faktor-faktor itu tetap masuk semua dong ke dalam sana. Gimana kalian bangun area terbuka listrik aja nggak ada? Ayo, pikir aja kira-kira kayak gitu. Nah ini bonus untuk kalian, oleh-oleh dari saya. Kelompok studi ada kan? Ada. Sekarang kumpul berdasarkan kelompok studio. Oke, diskusi. Kalian ambil kertas ini. Kalian lakukan analisis apa? Kurang lebih sama seperti apa yang ada di sana. Gimana? Pasien sebagai dasar yang dari sebal itu ya kan aja sih poinnya ya atau dua orang respon itu kan menjadi informasi bagaimana atau mungkin akan memberikan apa dalam riset kita ya kan. Dan kalau bisa vegetasi itu yang paling bawah untuk analisis apa? Nggak akan bikin hutan kayak tadi kan? Nah, kalau secara lihat kalian dari sejarah semuanya pasti akan selesai dengan vegetasi. Itu paling ya. Ya, jadi saya minta siapa yang berani mengemukakan pendapat apapun yang udah kalian kerjakan hari ini secara singkat. Ayo, apa yang bisa kalian utarakan hari ini? Oh, salah satu ya, saya butuh. Atau mau saya tunjuk nih kelompoknya. Ayo. Udah, ayo, tak, silakan maju ke depan. Di sini aja. Teman-teman tolong perhatikan dulu. Kata ngomong 5 menit lah. Ya, silakan. Tak.
Jadi hasil yang saya dapatkan Ini dong, analisis data. Gimana? jadi hasil dari analisis yang kami, yang saya sendiri dan kelompok kami ini temukan itu yang itu adalah analisis kemisingan. Analisis kemisingan pada site kami itu terdapat jalur lintas provinsi, yang mana jalur itu dilewati mobil-mobil truk besar. Kemudian sumber suara kebisingan yang kayak gini itu dari kendaraan itu sendiri, yang dari arah dari dua jalur ini, kemudian dari arah jalur lintas provinsi. Jadi kami mendapatkan respon dari analisis tersebut, yaitu blok lipat itu kami taruh di paling pojok dan jauh dari area jalan. Kemudian area semi private-nya kami taruh di samping area private. Kemudian area semi publiknya kami taruh sebelum area publiknya, karena area publik itu tempat lahan parkir yang ada di untuk area sekitaran site. Jadi area publik itu kami taruh di jalan untuk memudahkan jalur masuknya atau aksesibilitas dari kendaraan yang masuk ke dalam bangunan yang akan jadi nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis yang saya lakukan. Dan Terima kasih. Zoning itu tadi. Jadi fungsi penerima, fungsi hunian, atau fungsi restoran itu tadi kan, fungsi servis. Jadi tergantung ya. Ada dua pendekatan. Mana yang mau kalian pilih itu terserah kalian. Balik lagi, kalau public, semi private itu kan secara makro. Detailnya nanti kan ada fasilitas penerimaan, ada fasilitas kolam renang, ya kan, makan, hunian, kantor, itu kan udah turunan dari itu tadi. Nah, barulah kalian merencanakan penataan masa. Mau kalian satu lantai, dua lantai, atau apapun itu nanti. Nah, penata itu berdasarkan dari planning tadi. Mana yang paling dominan? Atau agak digeser lagi juga nggak apa-apa, tapi karena kecenderungan itu kan preferensi kalian, rekomendasi kalian kan, kalian mau ngarahnya bagaimana? Minimal yang kalian pahami itu yang pertama jalur masuk keluar ketika membuat sintesis masuk keluar. Yang kedua GSB ADB-nya sesuai nggak nanti ya kan? Jalur masuk keluar dan jalur di dalam, itu kan masa kalian, atau jalan itu kalian batasi tidak seluruhnya sampai belakang kendaraan bisa masuk. Kunci utamanya gimana? Dan kalian bisa mungkin kalau untuk tugas studio kali ya 30% itu sudah sangat banyak, 10% itu dikit. Ada atur aja lagi ya. Itu jadi balik-balik lagi yang bisa kita lihat langsung itu kondisi aspek fisik biotik ya kan. Tapi yang nggak bisa kita lihat langsung dan memang harus kita nunggu atau datang di waktu yang tepat itu aspek culture-nya ya. Perhatikan di jam-jam tertentu, tanya dulu baru datang lagi untuk titik-titik yang krusial itu tadi. Balik-balik lagi pesan saya, analisis yang baik itu berdasarkan dari data yang baik. Gimana kalian bisa melakukan analisis kalau kalian tidak melakukan inventaris data? Seminimal mungkin kalian ada database awal. Saya tidak mau sampai kalian tahu ini jenis namanya apa, aerosol, aluvial dan lain sebagainya. Jumlah batu yang disantar berapa, vegetasinya ada berapa buah, enggak, tapi sebaran aja. Ini jenis pohon apa, kayak gitu. Kalau ini ada semak di sana ya kan. Nama latinnya apa itu nanti. Kalau untuk kalian sekarang nggak usah. Tapi nanti kalau untuk yang landscape tugas desain, namanya harus. Kenapa? Di belahan dunia lain namanya itu berbeda, tapi nama latin pasti sama. Benar ya? Nama latin itu sama, tapi nama panggilan di setiap daerah itu berbeda. Nah, jadi balik lagi ya kan. Ini quote yang bisa kita simpulkan hari ini. Kenali apa pahami karakteristiknya. Beda apa? Beda karakteristiknya, ya kan? Baru kita lakukan analisis untuk membuat desain nanti. Dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.